apa yang ada di slide saya yang kemarin itu juga sama dengan ini secara isinya ya. Cuman biar tampilannya seragam, memudahkan teman-teman nanti pada waktu ujian mau mengambil apa namanya untuk dasar menjawab itu lebih enak kita slide yang kita tampilkan yang ini. Isu rumah negara sudah sejak lama bahwa rumah negara ini banyak dihuni oleh pensiunan, oleh yang tidak berhak ya, oleh yang tidak berhak. Baik rumahnya yang dihuni oleh yang tidak berhak maupun tanahnya juga ada yang sudah dikuasai oleh yang tidak berhak. Ya. Karena rumah negara itu kan misalnya satu satuan, satu komplek. Di situ misalnya rumah negara yang dikelola oleh Ditjen Pajak di Kemanggisan itu misalnya ada yang orang Jakarta. Di situ ada satu komplek rumah negara isinya ada berapa ratus rumah. Ada yang masih dihuni pensiunan, ada anak pensiunan, ada cucu pensiunan, ada bahkan ada orang lain ya, ada orang lain menghuni rumah tersebut. Dan kondisi ini tidak berlaku hanya di keuangan saja, hampir semua kementerian lembaga masalah, termasuk di tentara ya, di tentara Kementerian Pertahanan itu pada waktu tahun 2012 saya berkunjung ke Kemenhan. Waktu itu dari 120 ribuan rumah negara Kemenhan, itu yang dihuni oleh pensiunan ya 40.000 sampai 50.000. Artinya 40%, 40%-an itu dihuni oleh yang nggak berhak. Termasuk ya pensiunan yang bintang-bintang juga ada di situ ya. Sehingga susah sekali untuk menyelesaikannya. Nah, isu itu membawa kepada DJKN pada waktu itu Pak Dirjennya Pak Hadianto menyampaikan hal ini. Memang disampaikan agak sulit untuk menyelesaikannya, namun secara bertahap itu bisa diselesaikan. Dan sampai sekarang belum selesai. Dan saya nyatakan pada waktu saya jadi Kabak Pengelolaan, saya bilang biar saya sampai pensiun ini juga masih akan ada sisa-sisanya. Saya berhasil mengembalikan berapa ratus rumah selama 3 tahun menjabat sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Barang Negara. Nah, yang kita bahas apa aja? Dasar hukum, pengertian, kemudian bagaimana menurut PMK, bagaimana menurut Permen PU. Kenapa ada PMK, ada Permen PU? Jadi rumah negara ini mempunyai kekhususan tersendiri ya. Kalau BUMN lainnya kan dikelolanya oleh DJKN saja ya, BUMN, mobil, tanah ya. Tapi kalau rumah negara itu ada kekhususan tersendiri, ada lembaga kementerian yang memang ngurusi rumah negara, yaitu Kementerian PU ya, PUPR ya namanya. Untuk terkait dengan BUMN-nya itu yang mengelola, yang membimbing, yang menata usahakan itu adalah Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJKN, sehingga keluarlah peraturan Menteri Keuangan. Oh, share saya masuk kan ya? Halo? Masuk, Pak. Masuk ya. Nah, oke. Pertama kita melihat dasarnya. Nah, dasar rumah negara tentunya pertama ada undang-undang ya, Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kemudian Perpres, ada 2 Perpres yang mengatur ya, karena dia termasuk sebagai bangunan gedung negara, maka cara pengadaannya adalah sesuai dengan gedung negara. Kemudian terkait dengan rumah negaranya sendiri, itu ada bagaimana pengadaannya, penetapan status, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara. Tolong ini dibedakan, ini kata-katanya penetapan status ya, bukan penetapan status penggunaan lain ya. Kalau di PMK penggunaan, penetapan status penggunaan, kalau ini penetapan status. Statusnya apa? Oh, status golongan 1, golongan 2, golongan 3, nanti akan masuk ke sana.
Kemudian dari Perpres ini muncullah ada Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri PU, dan ada Menteri PU juga terkait dengan sewanya. Nah, terkait dengan pengelolaan BMN-nya itu dikeluarkan PMK 138. Kemudian terkait dengan bagaimana penetapan status golongan, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan haknya itu diatur dengan Permen PU 22. Ada istilah di sini pengalihan hak, berarti Pak ini bisa dijual dong? Oh bisa. Yang bisa dijual tapi hanya golongan 3, yang enggak golongan 3 nggak bisa dijual. Kemudian ini terkait dengan sewanya, rumah negara juga harus bayar sewa ya, bayar sewa. Ini tadi dari PMK dan dari Permen tadi secara konsepnya menurut Pak Beta di sini ada wewenang dan tanggung jawabnya, bagaimana penggunaannya, bagaimana pemindah tanganan, penghapusan, dan bagaimana penata usahanya. Kemudian di Permen PU-nya pengadaannya pendaftaran. Ada istilah pendaftaran. Sebenarnya semua bangunan negara itu harus didaftarkan. Ada penetapan status, ada penghuniannya, ada pengalian. Nah, yang menghuni harus bayar sewa ya. Nah, kalau ada pengalian status rumah negara akan bisa berlanjut kepada pengalian hak. Dari golongan 2 menjadi golongan 3. Golongan 3 nanti diminta dialihkan haknya, dibeli oleh si penghuninya. Enak nggak menghuni rumah negara? Bisa membeli, enak sekali kan? Gitu. Saya sendiri mengelola rumah negara sejak tahun 2009 ya. 2009 saya mengelola rumah negara, Januari 2009. Waktu itu rumah negara DJP. Saya waktu itu sedang melakukan pengusiran para pensiunan. Sehingga pada waktu saya mau masuk ke rumah negara, anak saya takut, nggak berani tinggal di rumah dinas, rumah komplek rumah negara, karena diteror oleh para pihak yang nggak berhak tadi, dilemparin kacanya pakai jendela pakai batu. Akhirnya nggak berani, udah kita balik lagi ke rumah. Alhamdulillah karena saya punya rumah, jadi nggak harus memaksa tinggal di rumah dinas. Padahal saya adalah pengelola rumah dinasnya pajak waktu itu. Kemudian pada waktu pindah ke kementerian, saya nggak dapat rumah negara, karena kalau di Sekjen, rumah negaranya udah dijual semua kepada para penghuni di waktu yang lalu. Jadi pejabat-pejabat yang lalu udah pada mendapatkan rumah-rumah tersebut. Jadi pejabat yang barunya nggak dapat rumah, gitu kan. Kemudian ini pengertian klasifikasi golongan ya. Ini tolong agak nanti coba di ini. Rumah negara itu ada 3, rumah negara golongan 1, golongan 2, golongan 3 ya. Golongannya ada 3. Kemudian pengertian rumah negara itu ada kata kunci di sini adalah berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian. Nah, ini dalam undang-undang, dalam Perpres, dalam Permen PU, dalam PMK, semua adalah sama ya, pengertiannya adalah sama. Dalam rangka apa? Hunian pegawai, pejabat tentunya dalam menjadi penunjang pelaksanaan tugas. Jadi zaman dulu rumah negara itu dekat-dekat dengan kantor, ya, dekat dengan kantor. Kenapa? Supaya pejabat itu bisa datang ke kantor dengan mudah, dengan tepat waktu, ya. Apalagi dulu nggak macet, ya. Nah, kalau sekarang rumah negara agak jauh-jauh. Jakarta rumah negara ada yang ada di Meruya, ada yang ada di Bekasi, nah itu makin jauh. Ada di Tangerang, ya. Walaupun sekarang ada antar jemputnya ya. Ini tadi yang saya sampaikan.
Klasifikasinya ada golongan 1, golongan 2, ada golongan 3. Golongan 1 ini adalah sering disebut juga rumah jabatan. Adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu. Oh, rumah jabatan gubernur, rumah jabatan bupati, rumah jabatan wali kota, rumah jabatan dirjen, rumah jabatan menteri. Nah, itu berarti ini semua rumah golongan 1 ya. Ini dicontohkan ini rumah dinas menteri ya. Padahal di Kementerian Keuangan yang sudah kita golongan 1, itu mulai dari menteri, dirjen, kemudian kakanwil, kepala kantor, itu semua sudah kita golongkan 1. Ya. Kemudian, nah ini kalau rumah golongan 1, kalau jabatannya habis, jabatannya dimutasi, harus dibalikin. Dia harus pindah. Misalnya, dari Kakanwil DJPB Jakarta. Dia sudah habis, sudah dimutasi jadi Kakanwil Bandung, misalnya Jawa Barat. Dia harus pindah, nggak boleh menempati rumah itu. Karena rumah itu mau ditempati oleh pejabat yang baru. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah rumah negara golongan 2. Rumah negara golongan 2 ini rumah negara pegawai negeri. Kalau di sini kan jabatan, kalau di sini pegawai negeri. Ya. Kata kuncinya itu ya. Di sini jabatan pegawai negeri. Itu boleh ditempati ya, dan harus dikembalikan kalau dia telah berhenti atau pensiun. Berarti apa? Kerja dia misalnya mendapatkan rumah negara dari umur 35 tahun. Kapan dikembalikan? Nanti kalau pensiun. Atau kalau dia berhenti. Ya. Atau kalau dia meninggal. Itu harus dikembalikan. Ya. Nah, sekarang rumah negara yang ketiga adalah rumah negara golongan 3 ya. Adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan 1 dan golongan 2 yang dapat dijual kepada penghuninya. Nih. Rumah negara golongan 2 bukan golongan 1 dan golongan 2 yang dapat dijual kepada penghuninya. Kata kuncinya dapat dijual kepada penghuninya. Berasal dari mana rumah golongan 2, golongan 3 ini? Rumah golongan 3 ini bisa berasal dari rumah golongan 2 yang dilakukan perubahan status golongan. Diajukan perubahan golongan dari golongan 2 menjadi golongan 3. Tapi kalau rumah golongan 1 itu tidak bisa diajukan perubahan golongan menjadi rumah golongan 3. Kenapa? Karena itu rumah jabatan. Kalau nanti di golongan 3, nanti pejabat baru mau tinggal di mana? Nggak bisa ya. Tuh. Oke. Jelas ya sampai sini ya? Jelas. Sekarang bagaimana menurut PMK 138? Nah, di 138 nanti bisa dibaca, PMK-nya dibaca ya. Kalau mempelajari mata kuliah pengelolaan BUMN, jangan hanya membaca slide. Slide ini hanya ringkas sekali, sehingga kalian harus membaca PMK-nya. PMK-nya harus dibaca, walaupun sekilas. Jadi pada waktu ujian nanti Anda bisa mengembangkan dari apa yang menjadi pertanyaan tersebut. Jadi strukturnya di PMK seperti ini, nanti dibaca mana yang Anda pas mau fokuskan, misalnya terkait pengertian dan sebagainya, atau terkait dengan pemindah tanganannya seperti apa, baca seperti itu. Nggak usah baca satu sekaligus dulu gitu, nggak usah, terlalu berat nanti. Nih, tanggung jawab pengelolaan rumah negara. Sebenarnya semua BUMN, mau tanah, bangunan, peralatan mesin, bangunannya mau gedung, mau rumah negara, semua dikelola oleh Menteri Keuangan. Ya. Nah, terkait dengan rumah negara ini, penggunanya, kalau pengguna rumah negara golongan 1 dan 2 seperti BUMN lainnya, yaitu KL-nya. KL-nya ini ya. Dan siapa satker di bawahnya adalah ya kepala satker yang bertanggung jawab.
Tapi kalau rumah negara golongan 3, ini yang menatausahakan adalah Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya. Ini. Jadi kalau rumah negara, ada rumah negara golongan 3 punya keuangan dulu, misalnya kan. Dilihat di daftar simaknya, saktinya Kementerian Keuangan, pasti nggak ada. Kenapa? Karena udah pindah ke PU. Nah, di PU tercatat di sana. Ini mengenai wewenangnya. Kalau wewenang pengelola kan sama dengan kewenangan yang biasa itu ya. Menetapkan status penggunaan ya. Ada kata-kata penggunaan. Persetujuan atas alih status. Memindahkan misalnya. Dialihkan status dari Kementerian A ke Kementerian B. Persetujuan untuk pemindah tanganan, untuk dijual. Itu yang menyetujui nanti adalah DJKN, Menteri Keuangan. Menyetujui dihapus, Menteri Keuangan. Ya. Kemudian WASDAL, pengawasan pengendalian dan penatausahaan. Sementara kalau di KL-nya ada, dia kan berarti posisinya di bawah pengelola nih. Ada mengajukan usul, memohon, dan sebagainya ya. Tapi kalau yang rumah negara golongan 3, PU, yang menatausahakan, dia bisa mengusulkan penetapan statusnya, bisa mohon persetujuan penjualan penghapusan, bisa melakukan penghapusan dan melakukan penatausahaan. Jadi tolong di ini ada Menteri Keuangan Pengelola, ada Menteri Pengguna, dan ada khusus Menteri PU yang menatausahakan rumah negara golongan 3. Kemudian satkernya gimana? Satkernya tentunya kan dia yang menatausahakan di bawah ya. Dia yang melakukan pengelolaan di bawah, mau dipakai siapa atau mau diusulkan pindah tangan, itu mulai dari satker. Termasuk rumah negara golongan 3 di mana KPB-nya atau kuasa pengguna barangnya adalah Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan. Nih. Itu tadi kelompoknya ya. Kemudian bagaimana penggunaannya? Penggunaannya ya tadi kan digunakan tusi untuk pegawai, tusi kediaman untuk kediaman ya. Rumah golongan 1, 2 tadi kan di kementerian lembaga. Berarti untuk para pegawai yang ada di kementerian lembaga tersebut. Kalau rumah negara golongan 3, ini kan yang sudah di PU. Dulu rumahnya rumah Kementerian Seknek, dulu rumahnya Kementerian Pertahanan. Penghuninya adalah misalnya dulu ya dari Seknek, dari Kementerian Pertahanan. Tapi begitu udah digolongkan 3, ya penghuninya tetap, tapi yang nyatet jadi PU. Bisa penghuninya itu sudah pensiun juga. Penghuninya udah pensiun juga. Bahkan penghuninya tinggal jandanya ya. Tinggal janda pensiunan itu bisa. Ini alih status penggunaan ya. Karena rumah negara itu status itu ada 2, status golongan sama status penggunaan. Alih status penggunaan rumah negara dilakukan dengan persetujuan pengelola antar pengguna. Antar pengguna itu antar kementerian. Waduh, ini ada rumah punyanya Kementerian Kehakiman, Kumham, kebanyakan Kementerian Keuangan butuh alih status ke Kementerian Keuangan. Kemudian ada pengalihan pengguna barang kepada pengguna barang golongan 3. Jadi dulu golongan 2. Terus sudah ditetapkan golongan 3. Nah, itu harus dialihkan ke Menteri PU dari kementerian lembaga yang menatausahakan tersebut. Kemudian penggunaan dari pengguna barang rumah negara golongan 3 kepada pengguna barang. Ini dibalik ini. Kalau yang poin 2 itu kan dari kementerian ke PU. Kalau yang nomor 3 itu dari PU ke kementerian lembaga. Kok bisa terjadi gitu, Pak?
Iya, ternyata yang mau menempati itu misalnya sudah mati semua, nggak ada lagi yang punya hak, ya. Akhirnya dibalikin dari rumah golongan 3 menjadi golongan 2, ya. Ini ketentuannya. Nah, mau menghuni tentunya harus izin. Anda aja kos harus izin kan? Kos izin. Kalau nggak izin, namanya penyerobotan, ya. Ini harus izin, mendapatkan izin. Rumah negara dapat ditempati oleh pegawai negeri setelah mendapat surat izin penghunian. Surat izin penghunian ini sangat penting sekali dalam pengelolaan BUMN, karena pada saat terjadi sengketa, dokumen inilah yang kita bawa ke pengadilan, yang sangat menentukan kita menang, yang sangat menentukan kementerian lembaga menang. Kalau nggak ada surat izin ini, dia berarti udah menguasai lama, menguasai lebih dari 20 tahun. Oh, dia bisa mensertifikatkan dong. Oh enggak, 20 tahun yang lalu kita berikan izin dengan surat izin ini. Oh, akhirnya matilah dia dari sisi undang-undang agraria, ya. Kemudian rumah negara tidak digunakan sesuai dengan peraturan undangan wajib diserahkan pada pengelola, barang idle, ya. Kemudian yang ketiga, alih fungsi rumah negara. Kalau nggak punya gedung kantor, ada rumah negara, maka bisa dialih fungsikan, bisa dialihkan fungsi. Kantor ini jadi rumah ini jadi kantor, ya, bisa dialih fungsi. Ini pemindah tanganan. Kalau pemindah tanganan itu kan ingat kemarin ya, ada dijual, ada di tukar menukar, ada hibah, ya, penyertaan modal. Yang bisa dijual hanya golongan 3, ya. Yang lainnya itu golongan 1-2. Golongan 1-2 nggak boleh dijual, nggak bisa dijual. Golongan 3 dapat dilakukan tukar menukar, hibah, PMP setelah rumah negara tersebut dikembalikan statusnya menjadi golongan 2. Tuh. Ya. Ketentuan penggunaan rumah negara tadi udah ini. Oh, sama ini. Penjualan. Tadi saya sampaikan yang bisa dijual hanya rumah negara golongan 3. Dilakukan kepada siapa? Dijual kepada penghuni. Tidak melalui rekening, tidak melalui lelang. Jadi misalnya Pandi menghuni rumah negara udah 10 tahun mengajukan dan diberi izin, maka Pandi bisa membeli rumah itu. Nggak lelang. Status rumah negara tidak dalam sengketa. Harus mendapatkan persetujuan dari pengelola. Ya, tentu semua BUMN kalau mau dipindah tangankan tetap harus mendapatkan persetujuan dari pengelola barang. Nah, ada catatan jika nilainya di atas 10 miliar, harus mendapatkan persetujuan dari Presiden. Dan si calon pembelinya juga pegawai atau penghuni itu hanya boleh mendapatkan 1 kali rumah negara. Nggak boleh beli rumah 2, nggak boleh. Ada contoh kasus di Kementerian Keuangan juga, dia mendapatkan 1 rumah dari Perben sama mendapatkan 1 rumah dari Kementerian Pertahanan. Yang dibatalkan harus yang terakhir. Yang dibatalkan yang terakhir. Kebetulan yang dibatalkan terakhir itu yang di keuangan. Dan dia juga bersyukur karena yang di pertahanan dari Kementerian Pertahanan itu rumahnya sangat strategis sekali di Jalan Wijaya, Jakarta. Mungkin nilainya sekarang bisa 100 miliar kali ya. 100 miliar, sementara yang keuangan kan ada di Padang, nilainya nggak seberapa, akhirnya dikembalikanlah yang Padang. Ya karena dia pada waktu itu dia sebagai kepala kantor kas negara, ya. Jadi semua kementerian lembaga kan sangat berkepentingan dengan dia. Minta bantuan ini, minta bantuan itu, rumah ini oke, dapat persetujuan baik di PU-nya maupun di kementerian lembaga tersebut. Kemarin kebetulan saya yang menyelesaikan kasus tersebut ya. Tukar menukar hibah ya. Kalau seperti tukar menukar tentunya mendapat penggantian. Kalau hibah
Hibah hanya diberikan syaratnya penerimanya tidak semua bisa menerima hibah ya. Jangan salah. Karena sekarang orang nggak mengakui kalau COVID itu ada. Tapi dia percaya bantuan COVID ada gitu kan ya. Oh, soal bantuan COVID dia percaya, tapi COVID-nya dia nggak percaya. Jadi yang bisa menerima hibah hanya Pemda, lembaga sosial, lembaga keagamaan, organisasi kemanusiaan. Selain itu nggak bisa. Misal ada kasus nih, ada kasus rumah negara sudah jadi masjid. Kira-kira gimana menyelesaikannya? Ayo. Masjid kan keagamaan, ya. Jadi kalau ada kasus gitu, kita cari yang praktis aja lah. Kita nggak mungkin membongkar masjid. Oh, masjidnya geser. Bertentangan dengan masyarakat, pelayanan kita nanti juga nggak dihargai di sana. Jadi cara yang terbaik adalah ya udah rumah negara ini saya hibahkan aja kepada masjid, pada lembaga keagamaan. Secara penatausahaan kita jadi bagus, secara kebutuhan masyarakat juga selesai kan, enak kan? Tuh. Ada yang dengan Pemda misalnya ada banyak kasus terjadi di Bea Cukai. Pemdanya karena ada rumah negaranya Bea Cukai nganggur, jadi dulu ada kantor, sekarang kantornya nggak ada. Pemdanya terjadi pemekaran kelurahan. Sehingga ada rumah negara Bea Cukai nganggur, dipakailah sama dia jadi kantor kelurahan. Nah, gimana menyelesaikannya? Ya, itu bisa kita hibahkan, bisa kita juga tukar-menukar juga bisa. Ya. Jadi, kita cari penyelesaian-penyelesaian yang bisa mendukung dua-duanya. Toh, dia juga ada hak. Ya. Toh, barang itu juga nganggur. Ya. Tuh. Yang penyertaan modal, rumah negara juga bisa dijadiin BUMN untuk penyertaan modal. BUMN maupun BUMN. Apa bedanya BUMN dan BUMN? Tahu nggak, Rebecca? BH, kalau singkatannya kan BUMN Badan Usaha Milik Negara. Kalau BUMN kan Badan Hukum milik negara. Apa BUMN? BUMN misalnya UGM, UNER, itu kan BUMN ya. Nah, itu bukan topik yang kita bicarakan. Ini hanya iseng-iseng nanya Rebecca aja. Rebecca kan serius banget tuh. Tadi yang mau saya tanya. Oke. Penghapusan. Penghapusan sama dengan BUMN lainnya, bahwa menghapus harus izin pengelola. Kenapa terjadi penghapusan? Ya karena ada penyerahan pengelola, ada penyerahan kepada golongan 3. Karena golongan 3 berarti rumah golongan 2-nya harus dihapus kan? Ada alih status pada pengguna lain, alih fungsi, dan sebagainya. Sama dengan pengelolaan BUMN yang lain. Penata usahanya, ini. Jadi pembukuan dilakukan di seluruh kegiatan rumah negara. Invent, sensus dilakukan 5 tahun, dilaporkan setiap semester. Ya, udah seperti BUMN yang lainnya lah ini ya. Ketentuan peralihan bahwa permohonan penetapan status penggunaan yang telah diajukan tetap diproses ya, tetap dilakukan. Ini kan karena PMK 138 tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi PMK 138-nya, sekarang Permen PU-nya. Ya. Ini sistematisnya seperti ini. Yang dibahas pengadaan pertama. Bagaimana membangun, bagaimana bisa membeli. Rumah negara bisa membeli juga. Bisa tukar-menukar, bisa hibah ya. Kemudian di lampirannya juga dibahas terkait hal-hal detailnya ya. Ini tipe-tipe rumah negara.
Ada tipe khusus, ada tipe A, B, C, D, E. Ya. Tipe khusus itu menteri, tipe A salah satu. Ini kan ngapalinya gampang nih, 400, 250, hampir separuhnya 120, ini 70, terus ini 50, kemudian ini 36. Jadi rumah negara yang paling kecil tipe 36. Kemarin pada waktu saya di Wisma Atlet itu sebenarnya rumah apartemen itu kan bekas apa SEA Games atau Asian Games tuh? SEA Games ya? SEA Games ya? Bekas SEA Games, setelah SEA Games selesai, sudah kita pikirkan 7 tower itu akan kita gunakan sebagai rumah negaranya pegawai negeri di Jakarta, termasuk pegawai negeri Kementerian Keuangan. Kita minta 2 tower menempati situ. Tipenya tipe 36 semua itu, luas bangunannya, luas apartemennya 36 semua. Saya waktu itu terbayang, tipe 36 seperti apa ya, apa cukup ya buat tinggal nih. Saya dulu, saya mau ngambil enggak ya, karena saya yang ngurusin, masa enggak ngambil gitu kan. Rupanya berkembang waktu ada COVID, saya di rumah sakit darurat. Ternyata saya juga menempati di situ ya. Itu Allah mentakdirkan seperti itu. Saya menempati rumah negara apartemen, bukan menempati rumah negara dengan sewa, tapi cuma 10 hari saya menempati itu karena sakit. Ya Allah, takdirnya seperti itu. Padahal saya sudah menjaga protokol kesehatan seperti apa ya. Tapi Allah lebih ini, jadi apa yang ditetapkan sama Allah itu lebih daripada apa yang kita rencanakan. Kita ngerencanain bermacam-macam, tapi tetap aja nggak ada. Ya. Jadi tipenya seperti ini ya. Kemudian bagaimana kalau ada kelebihan luas? Ada toleransinya. Kenapa kalau Jakarta toleransinya hanya 20%, ibu kota lainnya 30%, ibu kota kabupaten 40% pedesaan? Karena di Jakarta tanah kan susah. Makin ke provinsi sana, ada kelonggaran. Makin ke kabupaten ada longgar lagi. Mau ke desa longgar lagi ya. Jadi kalau Anda lihat, misalnya rumah dinasnya, ya petugas yang di dekat pantai sana kan desa dia ya. Wah gede-gede, sana gede-gede ya. Nah iya, toleransinya dia lebih banyak karena tanahnya luas-luas di sana. Sementara yang di Jakarta sempit-sempit ya. Ini pendaftaran. Tadi yang saya sampaikan, ada satu masalah yang sampai sekarang kita sedang menyusun roadmap untuk Kementerian Keuangan, kita sedang menyusun roadmap 5 tahun ke depan untuk pembenahan terkait dengan rumah negara. Salah satunya juga ini, banyak rumah negara kita tidak terdaftarkan, tidak mempunyai HDNO. Jadi nggak punya nomor terdaftarnya di PU. Ya. Jadi kalau harusnya kan didaftarkan, begitu rumah negara jadi itu didaftarkan. Tapi mungkin dulu itu nggak penting kali ya, sehingga nggak tercatat. Penghunian, ini penghuninya rumah negara golongan 1, rumah negara golongan 2 ya. Ini. Kalau di Jabodetabek yang ngelola langsung pusat, kalau yang di luar Jabodetabek yang ngelola ada dinas ya. Dinas. Syaratnya apa? Golongan 1, menduduki jabatan, karena namanya rumah jabatan, menduduki jabatan. Ada izin, ada pernyataan wajib mentaati ya. Untuk rumah negara yang betul rumah susun, sudah mempunyai perhimpunan rumah susun yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. Nah, contoh yang apartemen itu, kalau kita tetapkan jadi rumah negara, harus ada perhimpunan penghuninya dulu. Syarat golongan 2, pegawai negeri, ada izin ya.
Yang lainnya sama ya. Tidak sedang menghuni rumah negara lainnya. Arti orang misalnya suami istri, satunya pegawai, satunya dapat rumah misalnya di Selipi, yang satunya dapat rumah di Pondok Bambu, istrinya. Enggak boleh, harus ngambil salah satu, memilih di Selipi atau memilih di Pondok Bambu. Masa suami istri satunya di Selipi, satunya di Pondok Bambu, ya kan? Apalagi kalau suami istri satu di sana, satu di situ, kalau belum punya anak, sampai kapan dia punya anak nanti? Ya kan? Nah, itu kan, iya nggak? Hanya suruh milih salah satu, sehingga yang lainnya bisa dipakai oleh pegawai yang lain. Kemudian kalau rumah golongan 3, di sini berstatus sebagai pegawai negeri, pensiunan atau janda, mendapatkan surat izin, ya. Nah, surat izinnya dari siapa? Ya dari pengguna barangnya Kementerian PU, ya. Tuh. Tidak menghuni rumah negara golongan 2 lainnya. Intinya orang itu menghuni rumah ya rumah satu saja, nggak boleh menghuni rumah-rumah yang lain. Ya. Buat apa menghuni rumah? Tidur kan satu tempat tidur kan? Nggak mungkin tidur di, oh Pak, saya Senin pengennya tidur di sini, kalau Rebu saya tidur di sana kan? Nggak boleh itu. Ya. Ini ada kewajiban dan larangan. Kalau kewajibannya bayar sewa, ya. Kalau udah masuk harus dipelihara, bayar pajaknya, bayar listrik, ya kan? Sama ini ada kenapa dia harus segera menempati selambat-lambatnya 60 hari sejak surat izin diterima. Ada yang tahu alasannya? Ada, siapa? Karena kalau nggak segera ditempati, nanti ada orang masuk. Kalau ada orang masuk, hilanglah rumah negara kita. Ya kan? 60 hari nggak ditempati, kita bayangkan aja. Rumah saya ditinggal seminggu ke kampung. Begitu masuk rumah, kotor banget rumah ini. Ya. Bagaimana kalau 2 bulan? 2 bulan nggak ditempati, kotor. Habis itu ada pemulung atau apa, iseng masuk, ya, lompat pagar apa, dia tinggal di dalam. Kan pada waktu kita sendiri mau masuk, jadi kesusahan. Tuh. Larangannya ya, larangannya mengubah, nggak boleh mengubah-ubah ya. Harus menyerahkan sebagian kepada orang lain, nggak boleh. Menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi. Ada yang di rumah negara bahkan disewakan untuk apa? Counter HP. Waduh, ini nggak boleh. Ya. Enak amat. Ini karena dekat kampus, banyak anak beli pulsa, Pak. Sewain aja yang depan nih, cocok nih. Nggak boleh itu. Tuh. Menghuni rumah negara dalam satu kota daerah yang sama dengan suami istri tadi ya. Jadi suami istri ya satu rumah, jangan 2 rumah. Ntar ada suami istri, suami lagi baru kan. Kalau menempati sendiri-sendiri kan bahaya. Ini yang pengalian status rumah negaranya dari golongan 2 ke 3. Tapi ada yang tidak boleh dialihkan. Apa itu? Mes TNI Polri. Mes TNI. Nah, kalau satu mes dialihkan gimana? Mes itu kan wujudnya kan ke asrama ya. Kalau asrama dialihkan nanti gimana tuh? Satu petak, satu kamar dialihkan. Nanti yang lainnya gimana kan? Nah itu nggak bisa. Atau dalam sengketa ya nggak bisa di golongan 3. Karena nanti golongan 3 itu arahnya adalah akan dibeli kan, akan dibeli sehingga barang sengketa dibeli nanti kita yang menjual masalah kita jadinya. Syaratnya golongan 3 itu apa? Umur rumah negaranya paling sedikit 10 tahun. Bangunannya pasti udah lebih dari 10 tahun. Status hak tanahnya sudah ditetapkan, artinya sudah ada sertifikat tanahnya. Ya. Rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa tadi ya.
Penghuni tidak memiliki penghuni telah memiliki masa kerja 10 tahun. Artinya sudah 10 tahun. Nggak mungkin misalnya Nadia baru masuk dapat rumah langsung minta penggolongan 3, nggak bisa. Harus 10 tahun dulu menempati ya masa kerja. Masa kerja 10 tahun. Penghuni rumah memiliki surat izin, jelas harus mendapatkan izin ya. Penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan pengalihan hak. Nah, nanti kalau sudah di golongan 3 dia akan mengajukan pengalihan hak. Kemudian rumah negara berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhitungan penghuni. Nah, itu. Yang paling penting lagi adalah yang H itu. Ada hasil kajian dari eselon 1 yang bersangkutan. Kajiannya apa sih sebenarnya? Kajiannya adalah memang kalau memang mengizinkan bahwa kebutuhan rumah negara pada unit eselon 1 kami sudah terpenuhi, sehingga ini bisa dialihkan menjadi golongan 3. Nah, kalau di situ aja masih kurang, ya nggak mungkin dialihkan. Gitu ya. Nah, kalau tadi kan golongan 2 menjadi 3, kalau golongan 1 menjadi 3 bisa nggak? Nggak bisa, karena golongan 1 itu rumah jabatan. Makanya ini dulu turunnya bertahap. Jadi bertahapnya golongan 1 jadi golongan 2 dulu. Alasannya apa? Rumah golongan 1 lagi sudah tidak sesuai lagi dengan adanya organisasi digabung-gabung. Misalnya ada dulu Menteri A, Menteri B, ya, terus digabung jadi menteri, satu menteri, ya. Atau apa, kantor pelayanan, tadinya ada kantor pelayanan pajak, ada kantor pelayanan PBB, digabung, ya. Sehingga satu kan nggak dibutuhin lagi, jadi bisa digolongkan 2. Kemudian bisa aja golongan 2 menjadi 1. Ada kebutuhan jabatan baru nih. Jadi yang rumah golongan 2 kita golongkan 1 ya. Bisa aja seperti itu. Pengalihan hak. Nih. Tadi yang prosesnya golongan 2 jadi 3. Setelah 3 izin dijual, ya. Izin dijual, siapa yang mengajukan? Penghuni pasti ya. Nah, rumah apa yang bisa dijual, yang bisa dialihkan? Hanya golongan 3, ya. Tuh. Golongan 2 dan 3 yang ini juga ada yang nggak bisa dialihkan ya, di bawah catatannya itu. Prosesnya seperti apa? Nanti golongan 3 ini ada proses surat perjanjian sewa beli. Menyewa untuk dibeli ya, kepada penghuninya. Harus dinilai, ditaksir. Panitia penilai untuk seluruh Indonesia. Ya, kalau Jakarta ditaksir untuk yang ini. Berapa nilainya? Enak ya. Sudah menempati rumahnya 10 tahun ya. Kemudian pas dapat harga, bayarnya separuh aja lu. Murah amat ya. Nggak usah bayar full, bayarnya 50%, diskon 50%. Enak kan? Misalnya harga pasarnya 10 miliar, beli bayarnya 5 miliar. Kan? Terus ada kelebihan luas tanah, maka bayar 100% ini. Ya. Kalau ada kelebihan. Kalau ini kan tanahnya tanah standar ya. Tanah standar. Pengalihan hak rumah negara. Mengajukan pengalihan rumah negara sebagai berikut. Pegawai negeri 10 tahun, surat izin, belum pernah beli. Bagaimana kalau sudah pernah membeli harus balikin, seperti tadi saya ceritakan tadi ya. Pensiunan pegawai negeri, menerima pensiun, dapat surat izin, belum pernah membeli. Ya. Bagaimana kalau janda ya masih berhak menerima tunjangan pensiun? Ada nggak janda yang tidak berhak menerima pensiun, tunjangan pensiun? Ada nggak? Ada. Misalnya seorang janda dia jandanya Pak A ya, A meninggal punya istri, istrinya kan janda.
Nah, pada waktu habis menjanda, rupanya ada ya apa cowok ganteng datang melamarlah dia gitu kan. Pada waktu pertama menjanda dia dapat pensiun, ya. Pandi datang. Padahal janda udah 55 tahun dia. Pandi baru 23 tahun, 22 tahun datang. Oh, saya mau melebihi Nabi. Kalau Nabi menikahnya dengan umur 40 tahun. Mau sama yang 55 dah. Nah, begitu menikah, akhirnya pensiun dia hilang. Dia nggak berhak pensiun lagi. Kenapa? Karena sudah ada yang bertanggung jawab, Pandi. Jadi negara nggak bertanggung jawab lagi. Dia udah nggak boleh beli. Seperti itu. Ya. Nih. Kemudian yang sebelah kanan janda Ruda Pahlawan. Ya. Itu juga masih syarat-syaratnya yang berhak menerima tunjangan pensiun, memiliki surat izin penghunian. Di Jakarta, rumah negara golongan 3 hunian ini karena pada tahun berapa itu Pak Menteri kita sebagai pengelola barang tidak mengizinkan nantinya pembelian rumah negara dijual nggak diizinkan, makanya banyak yang gelisah sehingga banyak rumah negara golongan 3 ini dijual belikan secara ilegal. Secara ilegal, kenapa? Ya karena keuntungannya juga memang besar. Misalnya saya pernah ditawari rumah di belakang Sriwijaya. Di belakang Sriwijaya mungkin kalau harga rumah di situ sekitar 4 miliar lah, 3,5 miliar, 4 miliar ya. Nah, saya diberi, udah Bapak bayar aja 1,8. Secara nilai kan separuh kan, separuh enak. Tapi secara risiko, saya nanti kalau ternyata misalnya pertama surat izinnya itu surat izin bodong, golongan 3-nya bodong. Kemudian pada waktu mau membeli nggak diizinkan sama menteri, wah saya tekor 100% tuh, tekor. Walaupun kalau kita sewakan itu 1 tahun bisa terima kita uang 770 jutaan, 80 juta ya. Cuman saya terlalu takut untuk mengambil risiko itu, apalagi saya sebagai pengelola rumah negara. Jadi nanti kalau ada kasus saya khawatir ke bawah-bawah akan tugas saya ini. Kalau misalnya dapat fasilitas ini ya karena jabatannya kan, saya khawatir seperti itu. Jadi saya nggak mengambil. Ini pejabat negara atau janda, ini intinya semuanya adalah masih mendapatkan tunjangan pensiun. Jadi kalau pejabat negara itu dapat tunjangan nggak pensiunnya? Menteri pensiun dapat tunjangan nggak? Dapat. Menteri pensiun dapat tunjangan. Habis jadi menteri menteri perekonomian, berikutnya dia dipindah jadi menteri agraria, kan? Sofyan Jalil kan? Dia dapat pensiun, nanti dapat pensiun lagi, dapat pensiun. Walaupun pensiunnya kan nggak besar ya, tapi kan dapat ada. Kronologis golongan 2 menjadi golongan 3 tadi ya, 2 diusulkan 3, kemudian ada kajian, ada alih statusnya ya, perjanjian sewa beli dan pengalian kepada penghuni. Nanti dibaca alur-alurnya seperti ini ya. Memudahkan Anda mempelajari itu alurnya yang dibaca nanti ya. Kemudian cara bayarnya. Tadi udah bayarnya hanya 50%. Kemudian pertama bayarnya cuma 5%. Enak sekali kan DP 5%. Ya ada sekarang DP 0% kan sejak adanya programnya Pak Gubernur Jakarta DP 0%. Tapi kalau kita mengambil rumah di
perumahan mahal, klaster itu sekarang DP-nya 20% kan. Ini DP-nya 5%. Bisa dicicil 5 sampai 20%. Denda keterlambatan 5%. Lumayan gede. Itu tadi pengalian. Nah, sekarang terkait dengan sewa. Rumah negara yang dihuni oleh pegawai, oleh pejabat, tadi harus bayar sewa. Bayar sewanya murah loh, cuma 2,75%. Padahal dalam teori penilaian, ini kalau kita melihat berapa penerimaan dari sewa aset itu bisa 4% sini. Ya, belum di sini masih dilihat dari bagaimana nilai sisa bangunan dan sebagainya. Berarti nilainya lebih kecil lagi nih. Nih, tadi bayarnya 50% aja ya. Udah habis. Ini Pak Beta yang menyusun slide ini. Oke, jam 8:46. Berarti kita 1 jam ya. 1 jam kita udah mendengarkan saya cerita. Mudah-mudahan cerita saya tadi, rumah negara, mulai dari pengertian, peraturannya, kemudian ada rumah negara golongan 1, 2, 3, mana yang bisa dibeli, mana yang bisa di golongan 3, ya, itu bisa dipahami sambil buka-buka materi nanti ya. Dan selanjutnya, seperti biasa, saya diskusinya lewat WA saja. Nanti ini hari ini emang saya hari ini kebahagiaan saya melebihi hari-hari yang sebelumnya. Karena sudah dinyatakan negatif ya. Jadi kemarin itu terbebani dengan kata-kata negatif, positif, dan negatif tuh. Kita harus berpikir positif. Tapi kita menghendaki hasil swabnya negatif. Ya. Jadi kalau dinasihati teman-teman yang satu angkatan, ya, Pak, pokoknya berpikir positif. Saya itu berpikir pengen negatif. Saya bilang, iya. Jadi antara negatif positif itu pokoknya tiap hari dibahas terus. Dan nasihati itu lebih mudah rupanya daripada menjalankan. Benar nggak? Lutfi, kamu sabar ya. Sabar ya. Padahal si Lutfi sendiri mau, gimana saya harus sabar? Saya dihina sama tetangga saya, sama ini, ya. Saya isolasi di rumah, anak istri, boro-boro tetangga bantuin gitu kan. Ngeledek, ya. Ngeledek. Sebenarnya gue pengen bantu, tapi gue lagi nggak ada. Ya ngapain ngomong, ya kan? Ngapain ngomong? Udah diem aja, kalau nggak ada jangan ngomong. Kalau orang mau membantu